Udah cantik, udah ganteng. Ya, hari ini kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPP Jatipon tanggal 6 Desember ya. Hari ini ibadah kita akan diiringi oleh Kadire dan Kamate. Nggak sendirian loh. Aku akan dampingi sama kakak yang cantik dan ganteng juga. Siapakah mereka? Kamate panggilin ya. Kepala Kejara. Nah, ini dia. Halo, selamat hari Minggu. Halo Kadire. Oke, adik-adik, ini dia kakak-kakak yang akan membantu Kamate untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Pasti siap ya. Kakak Kejara sudah siap ya? Siap. Oke, Kadire siap? Oke, kita mulai ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, karena sudah Lupa Kamate. Ya. Adik-adik kan siapkan gedung cerianya juga. Oh betul, dan juga. betul. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap kita mulai ya. Nah, adik-adik karena sudah siap Kidung Ceria dan Alkitabnya, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau saat teduh dulu ya, Bapak Kejara ya. Mari kita bersaat teduh, lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Selesai. Amin. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Baik, kita akan memuji Tuhan. Tegak dan katakan, ku cinta Yesus. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Iya. Tahu dong. Siap ya? Tegak dan katakan, ku cinta Yesus. Tegak dan katakan, ku cintanya. Dia mau tahu, dia mau tahu, apakah kau cinta. Duduk dan bisikan. Duduk dan bisikan, cinta Yesus. Duduk dan bisikan, cintanya. Dia mau tahu, dia mau tahu, apakah kau cintanya. Iya, luar biasa ya. Baik, kita mau sapa-sapa dulu nih adik-adik di sektor 1. Apa kabar? Halo sektor 1. Ada Zora, ada Valeska, ada Rowena, ada Zephania, Rafael, Mika, apa kabar? Ya sektor 2 ada Aldo, Kalista, Justin, Redwell, Angel, Natania, dan Sadewa. Wow, sektor 3 ada siapa Kak Jenel? Nah, sektor 3 ada Gaby, ada Noel, ada Iren, ada Abigail, ada Rachel, ada Vio. Halo. Halo. Nah, sektor 4 nih ada Joel, Cleo, ada Jos, Diandra, Amanda, Johannes, Jessica, Jeremy. Wah, banyak nih, ada Andrea, Maira, siapa lagi nih? Yona, Nata, Tira, Keke, Daniel, Dasya, Michelle, Rachel juga ya. Emang ada satu tempatnya seneng banget ya, Shell ya. Oke, satu 5 ada siapa? Sektor 5 ada siapa aja? Ada Yonatan dan Raina. Wah, halo semua. Sektor 6 ada siapa Kak Jabal? Nah, sektor 6 Nika ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert sama Rere. Halo. Nah, sektor 7. Nah, sektor aku nih ya. Ada Miknea, ada Briana, Brian, Rehan, Shina, Darby, Seven, Kenzi. Oke, dari sektor 8 ada Edgar, Edward, Anna, dan Gaby. Halo sektor 8, masih ingat ya sama kakak? Pasti dong, kan tetangga kan? Iya, tetangga. Oke, sektor 9. Nah, sektor 9 nih ada Obi, Benaya, Kristabel, Salomo sama Timothy. Halo sektor 9. Iya, aku udah sehat ya, puji Tuhan. Nah, sektor 10 ada siapa Kak? Ada Raquel, Harfan, Harvin, dan siapa lagi? Ya, pokoknya ada yang di sektor 10 lah ya Ada semuanya. Vero. Ada Vero juga.
ada Siapa lagi Kak? Levan, Oh, halo semua Seto 10, Seto 11. Seto 11. Ada siapa? Ada Shalom, Gauri, Gilang, Mika, Alen, Altan, Jonathan, Clara, Lucretia, Jocelyn, Louis dan Keisha. Luis Kesia sudah datang di Jakarta. Seto 12 nih. Nah, Seto 12 ya, ada siapa aja ya? Oh, ada Tessa, ada Gaby, ada Emma, ada Rafa, Monica sama Desire. Halo. Halo, Seto 12. Nah, 13. Wow, 13 nih kan. Banyak ya, ada Marvel, Kristo, Matthew, Lukas, Valerie, Kana, Clarissa, siapa lagi? Ada Darren, Ilori, Shalom, Rafael, Carol, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Michael, Renan, Daryl, Reinhard, Tanya. Wow, halo. Halo, Seto 13. Sektor 14 nih, sektor 14 ada Boas, ada Matthew sama Oh, namanya nih. iya. Ovel, Maira, Hana, Yisrael, Joseph, Jocelyn, Sharon, dan Darren. Wow, 15 ada siapa? Nah, 15 sih ada 4 nih, ada Rahel, ada Karen, ada Gabriel sama Kimberly Kak. Iya. Nah, Seto 16. Iya. 16 ada Bella dan Axel. Halo. semuanya. Baik adik-adik, dari 1 sampai 16 sehat selalu ya. Sehat selalu, adik-adik. Sehat selalu. Dan harus semangat ya. Oke. Banget. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Oke. Dia harus semakin bertambah. Ya harus makin bertambah. Kita harus berkurang ya. Harus makin Ke bawah lagi ya tadi. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita sambung dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh irama, Haleluya. oh irama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Katakan ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Iya. Wow, adik-adik luar biasa semua ya. Iya. Ya nih Kak. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami di sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau beribadah, biarlah Tuhan mau pimpin dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik, kita masih akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kidung ceria 176. Allah adalah kasih. Oke,
Kita mulai kali ini. Masuk ke sesi pembacaan Mazmur nih dari Mazmur 130 Kak. 130 Kak. Oh, iya 130. Iya, Mazmur 130 nih adik-adik. Dari ayat yang 1 sampai ke 8. Nah, yang ngebacain Mazmur ini ada salah satu adik kita yaitu Bevan dari sektor 16 nih Kak. Oke, Bevan. Silakan berdiri. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian pada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal, mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Teman-teman silakan duduk kembali. Nah adik-adik, setelah kita baca Mazmur, kita taruh dulu ya kitabnya. Kita mau dengerin kesaksian pujian nih dari adik Layan juga yang namanya namanya nih Kak Cleon dari sektor 4. Wow, adik Leon, silakan memuji Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah.
adik-adik PA GPB Jatipon tuh talentanya luar biasa loh. Bakat terpendam. Bakat terpendamnya tuh banyak banget ya. Nah adik-adik yang lain nih dari 1 sampai 16 ditunggu loh kesaksian pujiannya ya. Hubungi kakak-kakak layannya atau juga bisa langsung direct message atau ke Instagramnya Pekat PA GPB Jatipon. Ditunggu ya. Tunggu adik-adik. Bajunya juga harus yang rapi. Betul. Terus divideokan, terus dikirim deh ke kakak-kakak layan yang adik-adik udah ada nomornya. Betul. Ya mama papanya tolong dibantu ya. Tuhan Yesus berkati. Nah sekarang adik-adik kita mau mendengarkan atau kita mau siapkan Alkitabnya nih. Kamate, Kapalda, Kak Jaros udah siapkan Alkitabnya. Kita mau ayat hafalan. Ayat Nah, hafalan. ayat hafalan juga. Dimulai Ayo, dari siap-siap ya. Siap-siapnya adik-adik. Siapnya ya adik-adik. Baik, untuk Ya. Batita dan TK dari mana Kak Jero? Nah, untuk Batita sama TK dari Mazmur 38 ayat 16a. Kak Jero bacain ya. Nah, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Oh, mungkin bisa pakai gerakan ya Kak ya? Boleh, boleh, Nah, boleh. Oke, gimana Kak Jero? Nah, gerakannya kayak gini, Kak. Nah, ikutin Kak Jera ya gayanya ya. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Oke, siap. Lagi ya. Ngomong lagi nih. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Oh, Oke. pakai ini ya Kak. Iya, oke. dikirimin ya mama papa, tolong dibantu adik-adiknya. Nah untuk yang anak kecil diambil dari Mazmur 33 ayat 22 ya. Mazmur 33 22 bunyinya adalah kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, berharap kepadamu. Sudah? Sekali lagi ya, Mazmur 33 ayat yang ke-22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, berharap kepadamu. Oke? Yang anak tanggung nih sekarang, gimana? Batita sudah, TK sudah, anak kecil sudah, sekarang anak tanggung nih. Anak tanggung dari Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jangan lupa ya adik-adik ya, Sekali lagi, Yesaya Kak. 30 ayat 21. Kafada ulang ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Oke adik-adik, seperti biasa rekam ayat hafalannya, kirimkan ke nomor-nomor kakak layan atau langsung ke Instagram dari Pekan PA GPB Jatipon, ada di bawah sini ya. Oke, itu tadi. Adik-adik, tadi kalau kakak sudah memberikan ayat hafalan, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Silakan Kak Direk. Rumah
adik-adik, Shalom. Adik-adik ketemu lagi dengan Kak Ita ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa adik-adik. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan saat ini. Walaupun kami berada di tempat yang berlainan, kami mengucap syukur dan terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ya Allah yang baik, kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Lalu Tuhan pimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Anugerahkan kami juga hikmat dan wahyu-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya ya. Terambil dari Perjanjian Lama. Kitab Yesaya adik-adik. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Kak Ita ulang ya. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, yuk Kak Ita mohon adik-adik semua berdiri. Kita baca firman Tuhan sambil berdiri ya adik-adik. Tanda kita siap mendengarkan suara Tuhan. Sudah berdiri semua? Kak Ita baca, adik-adik ikuti ya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru yang kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat, yang berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya adik-adik, kita akan masuk
dalam cerita firman Tuhan ya. Adik-adik, ya betul ada yang nyeletuk tuh. Wah, Kak Ita denger ya. Biasanya seperti itu. Ada yang bilang, Kak Ita mulai mau tanya nih, cerita minggu lalu mengenai apa? Nah, betul adik-adik, mengenai apa cerita minggu lalu? Diambil dari mana deh? Masih ingat? Ya, dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ceritanya mengenai apa adik-adik? Mengenai Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Intinya, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yang sudah kaya raya, mereka juga harus berbagi kasih kepada jemaat di Yerusalem yang dalam keadaan susah. Dan Paulus bilang mereka harus mencontoh, meneladani jemaat di Makedonia. Kenapa? Jemaat di Makedonia itu mereka hidupnya sederhana, miskin lah bisa dikatakan. Namun mereka mau memberi apa yang mereka dapat beri kepada jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka mau berbagi kasih karunia Allah yang sudah mereka terima. Berupa apa itu? Itu tadi, pelayanan kasih, mau berbagi kepada orang yang kesusahan. Adik-adik juga harus seperti itu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang ada dalam diri adik-adik harus dibagikan juga kepada orang lain. Dengan cara membantu orang yang kesusahan. Kalau adik-adik tidak bisa memberi, bisa di dalam doa, bantu dalam doa. Bisa juga dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, yang memberi semangat. Gitu ya adik-adik ya, cerita minggu lalu ya. Nah, sekarang masuk cerita minggu pagi ini. Temanya, kasih Allah memberi harapan. Kasih Allah, kasih yang bagaimana kasih Allah? Kasih yang sempurna. Memberikan harapan yang bagaimana? Harapan yang lebih baik. Harapan yang membuat kita hidup selamat. Harapan yang dapat menolong kita. Nah adik-adik, apa sih artinya harapan? Contoh deh dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dalam keluarga lah. Apa itu harapan adik-adik? Misalnya, Papa dan Mama punya harapan kepada adik-adik. Kira-kira harapan Papa Mama kepada adik-adik apa? Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang taat pada orang tua. Menjadi anak yang sukses dalam pendidikan. Demikian juga adik-adik. Adik-adik kan juga punya harapan kan sama Mama Papa ya kan? Apa contohnya yuk adik-adik? Papa dan Mama umurnya panjang, sehat terus. Kalau Papa Mamanya dua-dua bekerja, dua-duanya sukses dalam pekerjaan, sehingga adik-adik bisa sekolah terus sampai perguruan tinggi. Gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pagi hari ini menceritakan bagaimana kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kehidupan umat Israel di Israel bagian selatan atau yang disebut bangsa Yehuda. Nah, pembacaannya kan tadi dari kitab Yesaya ya adik-adik ya. Kitab Yesaya itu di Perjanjian Lama kan merupakan salah satu kitab dari Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab. Nah, adik-adik 3 minggu yang lalu ceritanya juga diambil dari kitab Yesaya adik-adik. Sudah dijelaskan kitab Yesaya itu berupa kitab nubuatan. Apa sih nubuatan Kak Ita? Nubuatan itu adik-adik pernyataan Allah tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari dan pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Ya kan pernyataan dari Allah. Disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh seorang nabi, seperti Nabi Yesaya yang menubuatkan keadaan umat Israel Selatan atau bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah adik-adik,
Nabi Yesaya ini diutus oleh Tuhan pada zaman pemerintahan 4 raja adik-adik. Ya, ingat baik-baik ya. 4 raja itu singkatannya Uyah. Ada yang tahu bahasa Sunda nggak? Kita bisa bahasa Sunda loh. Uyah itu artinya garam. Tapi ini singkatan nama raja. Uyah itu Usia, Yotam, Ahazia, dan Hizkia. Ya adik-adik, diingat baik-baik ya. Usia, Yotam, Ahazia, dan Hizkia. Lalu nubuat yang disampaikan Allah lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel Selatan itu adalah bahwa bangsa Israel itu mereka adalah bangsa yang melakukan rencana yang bukan datangnya dari Tuhan. Ya adik-adik ya, itu bisa adik-adik baca di rumah dari ayat sebelumnya pembacaan yang tadi kita baca. Pasal 30 ayat 1 sampai 17. Satu tadi ya, kita ulang ya, melakukan rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bangsa Yehuda itu mereka beribadah tapi tidak di dalam pimpinan Roh Tuhan. Yang ketiga, ketika mereka akan diserbu oleh bangsa Asyur, oleh Raja Sanherib, mereka minta bantuan ke Mesir adik-adik, tanpa tanya dulu sama Tuhan boleh enggak. Waduh. Padahal ada yang masih ingat peristiwa apa yang terjadi antara Mesir dengan Israel secara keseluruhan waktu itu. Apa yang terjadi adik-adik? Iya betul, bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Tapi kok bisa-bisanya ya minta bantuan ke Mesir. Nah terus, bahwa bangsa Israel itu tidak akan dibantu oleh Mesir. Bahkan Mesir itu akan membuat bangsa Israel itu dicela. Jadi jelek namanya. Nah, lalu dikatakan juga bahwa bangsa Israel itu bangsa pemberontak, yang suka bohong, yang gak mau dengar suara Tuhan. Bahkan lebih bahayanya adik-adik, mereka bilang bahwa berhubungan dengan Tuhan Allah Israel itu menyusahkan mereka. Waduh, bisa begitu ya? Nah itu yang gak boleh ditiru adik-adik. Tetapi Allah tetap adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi umat Israel dengan tulus. Dan di dalam ayat 15, pasal 30 ayat 15 ya adik-adik, kita yang baca ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Nah, kasih Allah yang demikian juga enggak didengar sama bangsa Israel. Mereka enggak mau terima kasih Allah. Lalu lewat pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang tadi kita baca sama-sama, adik-adik, Nabi Yesaya menyampaikan bagaimana isi hati Allah yang begitu mengasihi umat Yehuda atau umat Israel bagian selatan. Nah, apa itu? Di ayat 18 sampai 19 dibilang bahwa sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Lalu ayat 19-nya, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Jadi ya jelas ya adik-adik, bahwa Tuhan Allah itu sangat menyayangi umat Israel. Dan umat Israel itu, Israel Selatan itu, Yehuda, mereka tinggal di Bukit Sion. Makanya tadi di dalam pembacaan ayat 19 disebut Sion. Ya adik-adik ya, kota Yerusalem terletak di Bukit Sion. Lalu ayat 20 sampai 21, umat Israel itu hidupnya susah.
makan dan minumnya terbatas. Nah, dibiarkan oleh Tuhan mereka menderita seperti itu. Bukan Tuhan Allah tidak mengasihi, tetap mengasihi. Makanya ayat firman Tuhan bilang, pengajarmu tidak akan menyembunyikan muka. Kamu akan segera melihat dia. Melihat apanya? Melihat mukanya. Bukan, melihat bagaimana kuasanya bekerja menolong kamu. Asal umat Israel mau bertobat adik-adik, mau berbalik kepada Tuhan. Lalu dibilang juga di ayat yang ke-21-nya, telinga mereka akan mendengar suara Tuhan dari bagian belakang telinga mereka. Akan dengar suara Tuhan yang menuntun mereka. Bilang begini, ayo jalan ke sini, ini jalannya, berjalanlah. Kalau mau ke kanan ya ke kanan, kalau mau ke kiri ya ke kiri, ikuti jalan ini. Lalu nubuat Nabi Yesaya di ayat yang ke-22 katakan bahwa bangsa Yehuda itu mereka satu saat akan membuang berhala-berhala, membuang patung-patung mereka. Mereka tidak mau lagi menyembah, mereka akan menganggap patung-patung berhala-berhala itu sesuatu yang gak ada faedahnya. Seperti kain cemar kalau dalam Alkitab ya, kain kotor yang dibuang keluar. Nah, ayat 23-24 adik-adik, pada saat mereka bertobat, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru ditanam, sehingga mereka tidak akan lagi kekurangan makan, tidak susah makan. Mereka akan makan yang lezat-lezat dan berlimpah-limpah adik-adik. Lalu bukan saja mereka, ternak, sapi, keledai, semuanya akan makan makanan yang berlimpah. Rumput yang banyak, makanan-makanan yang sudah dibersihkan, yang sudah ditampi, yang sudah diayak, firman Tuhan bilang. Lalu terakhir ayat 25 dan ke-26, bahwa gunung-gunung tinggi dan bukit-bukit tinggi akan memancarkan air pada hari pembunuhan besar. Ketika bulan purnama, panasnya itu seperti panas matahari. Dan matahari panasnya itu 7 kali ganda. Seperti 7 hari panasnya, kata firman Tuhan loh, bukan kata Kak Ita. Adik-adik bisa baca lagi. Pada saat itulah Tuhan Allah akan membalut luka anak-anaknya yang mau bertobat, yang mau mencari dia. Adik-adik, dari semua yang sudah diuraikan tadi, disampaikan tadi ya, ada 3 pokok penting. Pertama, kasih Allah itu tidak berkesudahan adik-adik. Dia selalu melindungi umatnya. Tetapi Tuhan juga menegur umatnya, memberi hukuman kepada umatnya kalau umatnya memberontak, kalau umatnya bandel, kalau umatnya melawan. Supaya apa? Supaya sadar dan cepat berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, mengenai janji Tuhan. Tadi kan firman Tuhan judulnya janji Tuhan kan, mengenai keselamatan Sion kan. Nah, janji Tuhan itu jaminan keselamatan bagi umat Tuhan. Jaminan yang pasti akan diterima karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang ketiga, berharaplah kepada kuasa Tuhan, jangan kepada kuasa manusia. Kenapa? Karena seperti tadi kan umat Israel minta tolong Mesir, enggak ditolong kan, akhirnya yang menolong itu Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka. Nah adik-adik, sekarang kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan nenek moyang bangsa Israel yang pertama, siapa? Nenek moyang bangsa Israel yang pertama, Abraham. Kita bandingkan dengan Abraham. Abraham adik-adik, ketika dia disuruh oleh Tuhan Allah untuk meninggalkan bangsanya, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, kemana? Pergi ke suatu negeri yang akan ditentukan oleh Tuhan. Abraham nggak ngomong apa-apa tuh, dia pergi aja, jalan
Dan ketika Tuhan berjanji keturunanmu akan seperti pasir di langit, pasir di pantai dan apa di langit? Bintang di langit. Padahal Abraham sudah tua, belum punya anak, dia nggak apa-apa tuh, dia tetap saja percaya pada Tuhan. Lalu seperti dikatakan ya adik-adik di dalam Roma 4 ayat 18. Gini bilangnya. Kita baca ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya adik-adik, nah Abraham punya anak. Siapa? Ishak, betul. Ishak mempunyai anak siapa? Esau dan Yakub. Lewat Yakub Abraham mempunyai 12 keturunan, 12 bangsa besar dan terus makin banyak makin besar. Dan betul dia menjadi bapak segala bangsa. Abraham dikatakan di dalam Roma tadi, dia berharap dan percaya. Nah, adik-adik, lewat cerita yang sudah cukup panjang ya adik-adik ya. Cukup panjang enggak? Nah, apa yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita semua? Pesan Tuhan Yesus apa? Satu, Tuhan Yesus berpesan untuk kakak dan adik-adik loh. Satu, sembahlah Tuhan Yesus dengan percaya sungguh-sungguh dan taat pada perintahnya. Adik-adik, jelaskan? Oke, yang kedua, apapun harapan adik-adik tentang papa dan mama, tentang adik-adik sendiri, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya jalan yang adik-adik tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan adik-adik pasti berhasil. Ya, karena di dalam kasih Allah itu ada pengharapan. Kasih Allah itu memberi harapan. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di bulan apa ya? Januari. Bukan Januari ya. Desember. Iya. Adik-adik, di bulan Desember ini kita berada di minggu kedua, minggu Advent kedua. Apa artinya minggu Advent? Minggu Advent artinya kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Apa hubungannya? Iyalah, dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, maka kasih Allah yang memberi harapan itu kita miliki adik-adik. Jadi siapkanlah hati kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan, memperingati hari kelahiran kita Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kakak dan adik-adik, kita hidup di dalam kasih Allah yang memberi harapan. Amin. Ya, adik-adik, kita dengar firman Tuhan ya. Tadi TK ceritanya tentang apa? Tuhan itu sumber pengharapan. Betul. Terus anak kecil ya mengharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Anak tangguh? Anak tangguh, kasih Allah tidak berkesudahan. Nah, adik-adik, ya, ini mungkin pelajaran buat kita semua loh kakak ya. Mungkin papa mamanya juga kalau mendengarkan ya. Iya, jadi kalau ada adik-adik lagi sedih, lagi bete-bete, nah ingatnya sama Tuhan, jangan ingat sama yang lain. Ya, berdoa dulu adik-adik, oke? Jangan lupa berdoa. Betul. Ya, kita akan merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Hadir. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan
Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi ya. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaatnya, siapa yang akan berdoa, Kak Valda? Dari sektor 13, Kevin. Nah, sektor 4 ada adik Joel. Nanti ditutup oleh Kak Jel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk IMPA online yang boleh kami lakukan sampai sekarang. Saat ini kami berdoa untuk IMPA online. Kiranya Tuhan berkati persiapannya. Berkati juga kakak klien dan teman-teman yang melayani. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa Indonesia, berkati presiden, wakil presiden, serta para menteri yang menjalankan tugasnya. Tuhan berikan mereka kesehatan juga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus, pada rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua yang telah Tuhan berikan untuk merawat dan mendidik kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk dapat bekerja dan merawat kami. Berikan juga kesabaran dalam menghadapi kami. Kami juga berdoa untuk kami selaku anak-anak sekolah. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam pembelajaran kami di rumah secara online. Kiranya Tuhan juga memberkati sekolah kami, lindungi dan pelihara sekolah kami. Berikan kesehatan bagi guru-guru kami, karyawan sekolah, para penjaga sekolah. Kiranya mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa ya Tuhan, terkhusus kepada gereja kami, GPIB Jemaat Jatipon, dari pelayanan, pendeta, pelkat-pelkat dan komisi-komisi yang ada, serta jemaat dari sektor 1 sampai 16. Berkati kami semua agar kami juga dapat menjadi alat keberkatan-Mu ya Tuhan di dalam lingkup gereja. Berkati juga adik-adik pelayan yang sedang sakit atau dalam pemulihan ya Tuhan, dari adik Luther Tobing sektor 5, adik Riki Israel sektor 14 yang sedang melakukan pemulihan, adik Gaurin dan Kila sektor 11, adik Zora sektor 1, dan adik Aubrey sektor 9. Berkati adik-adik yang sakit ini ya Tuhan, sembuhkanlah adik-adik yang sedang dalam masa pemulihan, yang sedang sakit, demam, dan sebagainya ya Tuhan, agar mereka dapat kembali menjalankan aktivitasnya seperti semula dan sembuh total ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan adik klien yang berulang tahun, dari adik Christopher sektor 6 dan adik Kristania Angelia sektor 13. Berkati adik klien yang berulang tahun ini ya Tuhan, dalam penambahan usianya ya Tuhan. Berkati agar mereka selalu bisa menjadi berkat di dalam dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan yang kami alasannya di dalam nama anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik ya. Adik-adik, ada kabar gembira karena saat ini untuk persembahan sudah bisa dikirim melalui QR code, baik itu melalui OVO, GoPay, Dana ataupun Jenius ya.
Jadi untuk menandakan bahwa ini PKPA ada kode uniknya ya, yaitu angka 11 di belakang nominal yang akan adik-adik atau mama papa mau transfer. Misalnya nih ya, Berapa, Kak? misalnya mau transfernya 5.000. Mau kasih 5.000 gimana caranya? Oh, berarti begitu QR code tulisnya ketiknya 5011, jadi 5011. Nah 11 ini yang menandakan bahwa ini persembahan untuk pekat PA. Nah adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Siap ya? Siap. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat Tuhan melalui firman yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan mengajarkan kami untuk kami berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik yang kami siapkan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di GPIB Jatipon. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Informasi yang pertama, Pekat PA mengucapkan terima kasih untuk kesaksian pujian dari sektor 4 adik Cleon Sandeha. Pekat PA juga menginginkan adik-adik yang lain ikut mengisi juga ya. Warta Pekat PA yang kedua, Pekat PA juga berterima kasih kepada adik-adik yang sudah bertugas untuk doa syafaat pada minggu ini. Ada adik Kevin dari sektor 13, juga ada adik Joel dari sektor 4. Juga nih Pekat PA berterima kasih kepada pembaca Mazmur pada hari ini, yaitu adik Bevan dari sektor 16. Warta Pekat PA yang ketiga adalah untuk ibadah minggu depan di tanggal 13 Desember 2020 pada jam 8.30 khusus untuk anak kecil dan anak tanggung, ibadah Pekat PA melalui Zoom ya. Nah, untuk adik-adik untuk kelas TK tetap seperti biasa ya, di rumah masing-masing bersama dengan mama papanya. Dan informasi yang keempat adalah pada minggu kedua Desember tahun 2020 kita akan mengadakan kunjungan virtual. Nah, bagaimana caranya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh kakak-kakak layannya. Dan diharapkan juga untuk adik-adik dari setiap sektor yang ingin menyapa, mungkin dari sektor 1 ingin menyapa sektor 16 ataupun juga ingin menyapa teman-teman yang lain, bisa kasih rekamannya, minta tolong papa mamanya untuk direkam menyapa teman-teman yang lain atau juga oma opa keluarga yang lain ya, dan dikirimkan ke kakak-kakak layan ya. Jadi akan ada adik layan PA menyapa teman-teman dan juga keluarga yang lain. Ditunggu ya Adik-adik, sebagai warta penutup Warta Pekat PA kali ini adalah latihan menari yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 3 sore via Zoom. Untuk kelas berapa aja ya Kak ya? semua kelas Kak. Semua kelas. Dari kelas batita, kelas TK, kelas anak kecil dan kelas anak tanggung. Boleh, semua boleh. Via Zoom ya Kak? Iya, jadi yang belum pernah datang, belum pernah ikut Zoom masih bisa ya Kak
bisa hubungi aja kakak-kakak layannya ya. Ditunggu. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, Sudah persembahan. sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Ya, kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22 ayat 1 dan 3 bersama kasih Bapakku. Bersama kasih Bapakku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Ayat 3. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, mari kita sama-sama kembali melipat tangannya, menutup matanya, dan menundukkan kepala. Kita mohon doa berkat dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah selesai beribadah kepadamu. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa di dalam Engkau, di dalam kasih Allah, kami memperoleh harapan. Oleh sebab itu Tuhan, tuliskan firman-Mu di hati kami, supaya kami selalu mengingatnya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan adik-adik ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi, menuntun mereka untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu adik-adik.